Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan 6 untuk mata kuliah meteorologi dan kontrol kualitas. Kita akan melanjutkan materi. Nah, ini materinya lumayan banyak. Lanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita akan menggunakan bahan ajar dari dosen saya, Pak Taufik Rohim, Teknik Mesin ITB. Nah, untuk selanjutnya mengenai metrologi dan kontrol kualitas, di sini masih lanjutan dari metrologi industri, di mana metrologi industri adalah bagian dari metrologi dan kontrol kualitas. Kalau misalnya di prodi lain itu di teknik industri itu dipisah ya, metrologi industri, kontrol kualitas juga berbeda. Sedangkan di kita digabung. Nah, untuk selanjutnya materinya adalah mengenai meteorologi ulir. Meteorologi ulir, kalau kalian pahami konsepnya, meteorologi ulir itu ya kurang lebih seperti zigzag segitiga, yang mana puncaknya itu kita namakan dengan K. Terus anggap misalnya dari jarak dari satu lembah ke lembah yang lain itu adalah LKM, di mana LKM itu panjangnya kita definisikan nilainya P. Dan tinggi dari lembah ke puncak itu H. Nah, ini kalau kita perjelas, ya di-mute silakan. Ya, kalau kita perjelas, ini bisa kita ketahui di sini ada berbagai macam, ada D0, ada D2, ada D1. Terus kemudian di sini juga ada yang jarak P yang bawah LKM itu sama dengan jarak P yang bagian atas ya. P ini jarak antara titik tengah dari segitiga ke titik tengah segitiga yang selanjutnya. Terus di sini juga ada sudut alfa 1 dan sudut alfa 2. Nilainya simetris dan kemudian di sudut alfa secara keseluruhan. Di mana ini yang bagian tengah ini dianggap adalah yang arsir ya. Yang arsir itu adalah baut. Yang tidak diarsir itu dianggapnya misalnya murni. Seperti ini ya. Jadi di mana bisa dilihat yang arsir yang baut itu memiliki suaian misal ya, suaian yang minimum dan ini yang suaian maksimum jika saling melengkapi. Nah, di mana untuk elemen geometrik pada ulir dan baut itu dia menggunakan segitiga fundamental yaitu KLM, di mana K itu adalah puncak, L dan M adalah dua lembah yang di bagian bawah. Di mana kita ketahui adanya D0 atau D besar 0 itu diameter mayor dan diameter minor adalah D1 kecil ataupun D1 besar. Terus kemudian ada diameter pitch-nya itu adalah D2 kecil atau D2 besar. Dan pitch-nya tadi P ya, panjang dari lembah ke lembah. Terus kemudian ada sudut ulir yang tadi, yang di sini di alfa. Terus kemudian ada sudut sisi ulirnya alfa 1, alfa 2, ataupun alfa 1, alfa 2. Nah, yang lainnya ada pembulatan, kedalaman ulir yaitu T. Yang di sini kedalaman ulir bisa dilihat. Lalu ulir secara isometrik menggunakan standar unified. Nah, bisa kita ketahui bahwa nilai H di sini adalah kedalaman teoretik ya, yaitu 0,86603 P nilainya. Jadi kurang dari 1 P ya, H-nya itu. Sedangkan nilai isometrik dari nilai E yaitu 0,54. Di sini bisa kita lihat ini H itu adalah tadi kedalaman teoretik. Terus kemudian tadi ada D0 atau D1 atau D2 itu menunjukkan tadi diameter mayor, minor, dan diameter pitch. Terus di sini ada juga nilai nilai R, nilai P, dan sebagainya.
Nah, kemudian jika menggunakan jenis ulir yang lain yang tadi menggunakan standar isometrik, yang berikutnya adalah menggunakan ulir Whitworth. Ini kurang lebih sama, cuman agak berbeda mendefinisikannya. Nah, yang di sini adalah jenis ulir yang juga sering kita lihat adalah jenis ulir yang trapesium. Trapesium dilihat dari bentuk ulirnya itu tidak segitiga, dia berbentuk trapesium seperti ini. Untuk pengukuran ulir itu bisa digunakan alat seperti outside micrometer ataupun inside micrometer, itu yang mana ujungnya itu untuk bisa, kalau yang ini kan rata ya, mungkin untuk mengukur diameter mayornya atau D0-nya. Atau misalnya di ujungnya juga ada berbentuk seperti pipih yang bisa menghitung diameter dari diameter minor maupun diameter pitch-nya. Jadi di ujungnya itu agak pipih ya, untuk masuk ke dalam bagian dalam atau diameter dalamnya. Nah, ini contohnya untuk pengukuran di bagian dalam. Di mana di ujungnya itu agak tajam dan di ujungnya juga untuk membentuk langsung ke ulirnya. Nah, untuk yang probe-nya ini bisa kita sesuaikan dengan ukuran dari ulirnya. Jadi misalnya kalian menggunakan misalnya M5 atau M7, nah itu bisa kalian sesuaikan untuk jenis probe-nya untuk memudahkan untuk proses metrologinya. Ini ada contoh yang lain, bisa disesuaikan. Kemudian hasilnya dipasang dan dilakukan perbesaran. Nah, nanti dari hasil pembesaran ini bisa terlihat bahwa apakah ulirnya berbentuk tadi trapesium, apa isometrik maupun ulir dari Whitworth-nya. Nah, selanjutnya untuk metrologi roda gigi itu kurang lebih sama seperti yang metrologi ulir, cuman yang membedakan adalah, oke, mohon maaf, waktu presensi sudah habis, saya close dulu. Oke, sudah. Nah, kita lanjut. Metrologi roda gigi atau GIR ini ada menggunakan dua jenis. Yang satu adalah menggunakan tumpuan yang berbentuk silinder atau bola. Tumpuan yang dimaksud adalah tumpuan yang ini itu untuk menjadi bantalan terhadap gearnya ya. Dus di mana yang tipe kedua yaitu dengan tumpuan rahang seperti ini. Jadi di mana dia harus berpacu pada yang dinamakan garis singgung pada lingkaran. Misalnya ini. Ini maksudnya untuk pengukurannya lurus sesuai dengan garis singgung yang sudah ditentukan. Nah, ini adalah contoh untuk zero setting. Ini untuk blok sejauh pitch-nya B teoretik ya. PB teoretik. Ini untuk jenis yang tumpuan rahang. Oke, di mute silakan. Yofi Ajis ya. Alex, ya Allah B. Halo Yofi, di mute. Oke. Untuk berikutnya adalah sama seperti yang tadi untuk pengukuran dengan tumpuan rahang. Nah, di mana pada dasarnya untuk pengukuran alat ukur yang dinamakan profile involute, nah ini nanti berbentuk seperti grafik. Maksudnya grafik di sini apakah setiap gearnya atau tiap mata gearnya ini memiliki sudut yang sama atau mengalami deviasi yang berjenjang atau jauh ya.
Nah, di sini dijelaskan bahwa sebenarnya roda gigi itu merupakan sektor lingkaran yang merupakan lingkaran dasar. Nah, lingkaran dasar itu membentuk involut bagi roda gigi yang bersangkutan. Nah, di sini harusnya jarak dari satu posisi ke posisi yang lain, yaitu seharusnya dia eh, bergerak translasi ya, bergerak translasi sehingga sensor yang dipasang itu bergerak. Nah, nanti apakah membentuk garis? Kalau bentuk garis berarti ukurannya sama. Atau misalnya berbentuk sinusoidal yang ya berjarak jauh, nah berarti ada kesalahan dalam pendimensian untuk metrologi roda giginya. Nah, ini adalah contohnya untuk mengambil yang dinamakan tadi garis singgung ya pada lingkaran dasar. Nah, ini adalah jarak dari roda gigi terhadap puncak giginya atau puncak terhadap lembah ya atau kaki. Nah, di sini bisa kita lihat kalau misalnya berbentuk dari yang tengah ini eee, berdekatan, berarti ini jaraknya lebih baik, atau mendekati ya sama dengan. Tapi kalau misalnya berjenjang, malah naik, nah ini agak menjadi berbeda, apakah lebih dari ataupun hasil pengukurannya ya. Pengukuran itu apa lebih dari atau ternyata bahkan kurang dari hasilnya. Nah, ini juga sama untuk alat ukur dari metrologi roda gigi. Nah, ini CMM saya rasa ini alat yang cukup bagus kalau di beberapa industri manufaktur itu sudah menggunakan CMM, di mana CMM itu sebenarnya seperti pendeteksian posisi tapi menggunakan sensor ya, titik setiap ada objek. Nah, di mana tetap menggunakan komputer, terus di sini ada polar printer untuk cetaknya, nanti plotter untuk menggambarnya. Ini grafik thermal untuk tampilan di layar. Ini untuk cetak. Nah, ini tabel untuk pengukurannya. Tabel untuk pengukuran biasanya kalau misalnya gambar di sini adalah berbentuk manual, biasanya titiknya itu digerakkan secara manual dan benda kerjanya ditempel di bawah biasanya menggunakan magnet agar tidak bergeser ke kiri dan ke kanan. Nah, di mana nanti probe-nya di sini itu kita geser secara manual. Secara manual kita tempel, kita sentuh di bagian permukaannya, bagian luarnya itu sekalinya sentuh, terus kita pencet eh, record gitu ya, atau misalnya save. Nah, nanti dia menyimpan titik itu di komputer itu yang di monitor itu muncul titik-titiknya sehingga membentuk nanti eh, membentuk misalnya apakah kita untuk mencari sudut, apakah untuk mencari kebulatan dan lain-lain. Nah, pergeserannya tadi secara manual dia menggunakan control box di sini seperti remote control, jadi bisa gerak kiri kanan, atas bawah ataupun turun naik untuk skala Z-nya. Ini sama ya seperti kita menggunakan di mesin CNC. Jadi untuk gerak Z itu bergerak yang mendekati benda kerja, XY ada yang mendekati operator, ada yang menjauhi operator. Itu lihat dari arah yang negatif dan positif. Nah, dia bisa bergerak kiri, bergerak kanan, bergerak Y ke samping kiri kanan dan Z-nya juga. Nah, touch sensor atau probe-nya di sini biasanya yang di ujungnya itu sangat sensitif. Jadi alangkah baiknya kalau bisa jangan dipegang agar sensitivitasnya tidak berkurang. Nah, kemudian ada juga scanning sensor 2 dimensi itu untuk arah pergerakannya ya, dia bisa ke arah 2 aksis. Kalau untuk 3 dimensi dia ke 3 aksis atau dia bisa bergerak ke 3 aksis. Kalau yang digambar yang di table itu kan 3 aksis berarti ya, X, Y, dan Z. Nah, ini bagian-bagian dari kalau kita pecah di
touch sensor atau probe-nya, di mana di dalamnya terdiri dari komponen-komponen yang saling menggerakkan ya. Oke, karena kita di meteorologi, kita tidak bahas lebih dalam mengenai komponen di bagian dalam. Nah, dari yang probe-nya ini kita bisa sesuaikan apakah probe-nya bentuknya kecil, pipih, apakah bentuknya lebih tebal, atau misalnya agak runcing di bagian ujung, itu tergantung kita kebutuhannya akan menggunakan apa saja. Nah, ada beberapa CMM bisa digunakan untuk hal yang kecil, ada juga digunakan untuk sesuatu hal yang besar. Pada industri otomotif seperti mobil ya di Toyota, terus Daihatsu, mereka biasa menggunakan CMM dalam skala yang besar, yang bisa dilihat di gambar, itu untuk melakukan metrologi seberapa jauh penyimpangan terhadap desain terhadap pembuatan produk. Nah, contoh misalnya dari body, misalnya pada saat desain itu yang menjadi titik kritikal, misalnya body kiri dan kanan itu harus di posisi center dengan yang di tengah misalnya. Ada kalanya ternyata pada saat pembuatan body yang kanan itu ternyata lebih lebar dibandingkan body yang yang sebelah kiri, sehingga menyebabkan titik berat pada mobil itu menjadi tidak balance. Nah, berarti kalau misalnya titik beratnya tidak balance atau berat ke sebelah, berarti otomatis pada saat kalian mengendarai kendaraan itu walaupun merasa lurus, tapi kok perasaan geser terus ke kiri atau geser terus ke kanan. Nah, itu biasanya terjadi karena tidak balance dengan titik berat dari satu kendaraannya. Terus di probe untuk scanning CMM ini, untuk yang besar selain untuk tadi, juga biasanya untuk mengetahui titik-titik random, contoh misalnya dari tadi kan dibuat dari nol, kemudian dibuat sampai selesai. Ada juga produk yang sudah selesai, tapi akan kita scanning menggunakan scanning touch sensor ini per titik. Nah, biasanya proses penelitian ini itu dilakukan beberapa titik di beberapa titik di mobil yang sudah ditentukan, sehingga komputer merekam, sehingga setelah direkam seluruhnya titik-titik yang sudah direncanakan, itu komputer akan mengenerate dimensi atau gambar secara keseluruhan dari benda tersebut. Jadi bisa simulasikan secara otomatis dari titik-titik yang sudah ditempel tadi sehingga menjadi satu gambar utuh. Misalnya tadi gambar bodi mobil secara keseluruhan. Itu adalah bisa juga dalam proses untuk scanning ya. Tapi kalau sekarang scanningnya lebih canggih lagi, scanningnya menggunakan sinar ya, menggunakan sinar dan itu langsung di-scan langsung pakai tangan, alatnya dipegang dan seperti di sinarnya diputar ke beberapa bagian di luar mobil atau di luar produknya. Sampai nanti dengan diputar pelan-pelan sehingga komputer merekam dan disimulasikan untuk bentuk dari 3 dimensinya seperti apa. Nah, itu sebenarnya agak berbeda dengan yang di meteorologi ya, karena kalau itu masuknya ke mata kuliah yang rapid prototyping. Kemudian ada juga yang namakan optical tooling, auto collimator itu biasanya kalau di beberapa industri ini biasanya kita gunakan itu untuk sensor optik ya. Di mana sensor optik itu ada yang menembakkan laser di bagian ujung, ada yang juga yang mengubah yang berfungsi sebagai reseptor atau penerima. Nah, apabila si cahaya ini menembak ke penerima, penerimanya ini biasanya bentuknya kaca ya atau cermin. Nanti si cermin ini kan membalikan cahaya itu. Nah, membalikan cahaya itu berarti
si sensor ini langsung memberikan perintah, oh perintahnya berarti 1 atau perintah 1 itu apa? Apakah perintah 1 itu, eee, konveyor jalan misalnya, kalau misalnya lurus berarti konveyor jalan, berarti kalau ada, botol atau produk yang lewat sini dan lasernya ketutup, nah berarti ada mekanisme lain yang disebutnya misalnya 0 ya, kalau ada sinar berarti 1, ini ada garis sinar berarti 0, berarti si fungsi yang lain itu menggerakkan nolnya itu apakah dijaga dulu sampai si botolnya lewat satu-satu gitu. Jadi tidak untuk menghindari si botolnya itu atau produknya yang di atas konveyornya itu menjadi, tabrakan atau berdesak-desakan. Jadi karena adanya sensor aja bisa satu-satu. Atau bisa juga digunakan ini untuk, eee eee, kardus ya biasanya. Ada kardus, buat nge-packing otomatis. Jadi pas masuk ada, yang menghalangi, terus lem nembak, terus tutup dan lain-lain. Nah ini di bagian dalamnya, untuk ada reflektor, ada, kolimator, ada okuler dan lain-lain. Ini, spesifikasi teknis ya di dalam, auto kolimatornya. Nah ini contohnya seperti ini. Ini pengubah optik ya, tapi, untuk praktikum biasanya kita gunakan yang besar, kalau untuk di industri biasanya sudah kecil ya. Ini bisa jauh, bisa mendekat. Oke, ada juga yang optical tooling-nya itu align teleskop. Jadi alignment teleskop di situ untuk, pemusatan di satu titik, jadi tidak seluruhnya untuk, reflektornya itu, menerima cahaya secara keseluruhan. Jadi gini ya, jadi ada kalanya, eee, lebih, terpusat ya, perbedaannya dengan tadi. Oke, mikrometer optik ini bisa bisa digunakan untuk pengukuran dari, cahaya walaupun tidak menyentuh, ke benda kerjanya secara keseluruhan. Ini kita sepertinya tidak masuk ke modul ya kalau untuk optical tooling. Ini contohnya, ini untuk alignment teleskopnya maksudnya ini bisa bisa saja disetting menjauh atau mendekat. Terus di sini ada aspek geometrik pada mesin perkakas. Nah, ini sebenarnya pada CNC ya, kita akan singgung sedikit. Bisa kalian lihat bahwa di sini ada patokannya kalau melihat mesin CNC yang arah bergerakannya ada X, Y, dan Z. Nah, biasanya, perhatikan dengan sumbu dari Z-nya. Jadi kalau sumbu dari Z-nya itu, eee, misalnya di sini ya, Z-nya itu plus ke arah kiri. Nah, berarti bisa kita bayangkan bahwa benda kerjanya itu ada di sebelah kanan karena Z mendekati benda kerja, misalnya benda kerja di sini ya. Nah, Z mendekati benda kerja ke arah kanan, berarti Z-nya minus, kalau ini kiri plus, yang kanan minus. Berarti Z mendekati benda kerja, nilai Z-nya minus. Berarti bisa kita bayangkan, benda kerjanya sebelah sini. Terus, biasanya untuk mengetahui sumbu X-nya, yaitu sumbu X yang tegak lurus terhadap sumbu Z, dan biasanya mengarah ke operator. Operatornya kalau kita anggap operatornya di sini, tadi ya, benda kerjanya di sini, biasanya, berarti X-nya di sini. Di sini bisa kita perkirakan bahwa, arah pergerakan X itu kalau misalnya, plus itu mendekati ke operator, kalau X minus itu mendekati ke benda kerja. Kalau yang Y jelas kalau yang negatif mendekati benda kerja, Y-nya yang menjauhi benda kerja itu positif. Nah, biasanya Y itu adalah, untuk mendefinisikannya adalah aksis lainnya setelah Z dan X-nya diperoleh, berarti kan sisanya ya Y-nya secara vertikal.
Nah, ini adalah untuk lebih ke monitoring ya. Monitoring kalau misalnya untuk keperluan praktikum biasanya ada kamera di dalam prosesnya sehingga kita walaupun pintunya ditutup karena kalau dibuka kan geramnya atau chipnya itu berhamburan ya, itu membahayakan bagi mata, maka biasanya untuk pada saat ditutup kan buram, untuk kacanya buram, jadi bisa digunakan tambahkan untuk kamera di bagian dalamnya untuk memonitoring. Ini sebagai contoh ya, untuk memonitoringnya. Ini untuk reflektor untuk arah pergerakan sumbu X, Y, Z. Oke. Ini untuk monitoring ya tadi masih untuk monitoring yang lasernya. Oke. Untuk materi berikutnya sebentar. Oke, sampai saat ini ada pertanyaan, silakan. Pak izin Pak. Oke, siapa ini? Oh ya, Rizkilah Zaki. Ya. Itu yang untuk tadi ada pakai laser ya Pak ukurnya ya. Betul nggak? Oh iya, nyalakan dong videonya nih. Ngomong sama siapa nih? Nah, gitu. Ya tadi kan ada yang pakai laser ya Pak buat ukur bendanya, betul? Itu sebenarnya untuk mengukur posisi dari contohnya yang tadi Bubut itu kan untuk pergerakan sumbu ya, sumbu X, Y, dan Z. Tapi walaupun sebenarnya itu kan namanya juga untuk keperluan pembelajaran ya. Biasanya untuk pergerakannya X-nya ke arah mana, sejauh mana. Kalau misalnya di CNC-nya itu dia bergerak 5 unit, 5 unit itu di aktual itu berapa mili, itu kan bisa dibedakan ya. Mungkin itu untuk itu. Walaupun di mesin CNC sebetulnya sudah ada pergerakan pada saat bergerak ke arah Z negatif sejauh 5 unit di codingnya kan sudah berubah secara otomatis ya dan bisa dikendalikan juga secara manual. Terus gimana Zaki? Tadi udah Bapak jawab Pak. Oh, udah ya, oke. Ya, yang lainnya silakan atau apakah ada keputusan tadi setelah diskusi? Kayaknya 1 jam aja dulu Pak katanya. Oke, jadi kita tidak lanjut ke 2 pertemuan ya. Oke, kalau gitu, kalau misalnya tidak ada waktu lagi, kemungkinan setelah pertemuan 6, Senin UTS ya. Kalaupun misalnya ada waktu Sabtu, kita bisa habiskan sampai pertemuan 7, lalu Senin UTS. Pak, mohon maaf, bisa diulang ke materinya Pak? Tadi saya belum screenshot Pak. Apa udah selesai? Apa ada materi lagi Pak? Ada materi lagi. Oh siap. Maaf Pak sebelumnya. Ya. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi kali ya. Bentar ya. Kita lanjut dengan ada tadi meteorologi ulir itu agak singkat, jadi kita akan tambahkan. Mau menanya ini Pak mengenai kekasaran dan kehalusan pada ulir Pak. Dari tadi saya belum menemukan lambang dari kehalusan dan kekasarannya. Bentar.
lambang kekasaran dan kehalusan itu sebenarnya digunakan bukan pada ulir, tetapi biasanya pada permukaan benda kerja. Oh, Kan kita kenal kan biasanya surface roughness ya, RA. Kan di pertemuan sebelumnya ada yang untuk permukaannya itu ada yang RA, ada RS. Nah, iya Pak. itu. Nah, sebenarnya itu bentuknya bukan ulir, tapi memang si benda kerja itu, misalnya kamu punya silinder, silinder itu kalau diperbesar, itu ukurannya itu, silinder itu kalau diperbesar, itu sebenarnya tidak lurus secara keseluruhan, tapi dia berbentuk, sinusoidal atau misalnya tidak merata itu, kayak kalian jalan dari jauh tuh ngelihat gunung tuh kok kayaknya mulus gitu ya, seperti itu. Tapi ternyata pas kalian ke sana kok jalannya berbatu gitu. Nah, itu sama seperti permukaan untuk pengukuran permukaan benda kerja. Baik Jadi Pak. kalau di standar itu ulir itu tidak ada, kehalusan permukaan ya. Yang ada tadi ada suaian, dan diatur, diameter, minor, mayor, pitch, gitu. Jadi secara fungsi memang tidak memerlukan kehalusan permukaan. Jadi kehalusan permukaan itu yang ada hubungannya, eee, yang menghasilkan yang apa, yang dianggap gesekan itu berpengaruh gitu. Kayak tadi kan grinding, grinding kan memang hasil grinding-nya harus permukaan, harus diukur. Mungkin, ya gitu ya, Yofi. Baik Pak, terima kasih Pak sebelumnya. Mohon Izin maaf, bertanya, Pak. sebentar, mohon maaf yang tadi, slide tadi tuh saya tidak ter-record nih. Mungkin nanti saya coba, next saja ya, nanti biar videonya masuk ke record, nanti pas kalian pelajari, coba kalian, pahami yang ada di sini. Oke, sebentar, Nurul Arifin gimana? Ya, Pak, saya mau nanya perihal ulir ganda, Pak. Iya. Kan biasa terpakai kayak di Formula One ya, Pak ya. Itu cara menentukan simetrisnya, teorinya gimana ya, Pak? Sebenarnya, tidak sulit ya kalau ulir ganda itu kan tadi di ditunjukkannya itu kalau misalnya, kalau misalnya dilihat dari sudut kiri, oh ini sebenarnya dia membentuk, ulir kiri. Nah, tapi kalau misalnya dilihat kanan, dia membentuk di ulir kanan. Jadi tergantung kenapa kenapa dibuat, ulir ganda itu di suatu kegiatan yang butuh pengerjaan cepat ya, efisien, bahkan 1 detik pun dianggap lama kan kalau di Formula One. Nah, biasanya, eee, pada saat pasang ban misalnya. Nah, biasanya pada saat pasang ban nggak mungkin kan kita ngelihat dulu, oh ini ulir kiri atau ulir kanan, makanya dibuat ulir ganda supaya proses pemasangannya lebih cepat. Nah, pada saat untuk membedakannya sebenarnya kalau dari jauh sih tidak terlihat, tapi kalau dilihat lebih dekat, itu sebenarnya dia seperti, eee, gandanya itu banci gitu ya. Jadi ulir kirinya ada, ulir kanannya ada dari situ tuh sebetulnya. Jadi kalau tergantung dari arah putaran yang kita masukkan nanti. Jadi gitu, Nurul Arifin. Sebenarnya ini agak sulit kalau dijelaskan secara cerita ya, jadi kayak sastra nih, makanya harus dijelaskannya pada saat, praktikum. Oh ya, informasi dari praktikum yang saya tanya ke Wadek, kebijakannya praktikum itu, karena Covid, kemungkinan harusnya kan kita 10 pertemuan nih. Jadi kemungkinan yang akan diadakan hanya 2 pertemuan luring. Itu pun syaratnya harus dibatasi, misalnya sekali datang hanya 10 orang, nanti hari berikutnya 10, jadi jangan terlalu banyak menumpuk di 1 hari. Itu ya untuk yang praktikum, karena katanya jangan sampai nanti mahasiswa praktikum malah jadi klaster baru untuk Covid ya. Kayak gitu silakan, ada tanggapan lain silakan.
Oke, sambil menunggu, saya coba share presensi ya. Presensi sudah belum tadi ya? Belum, Bentar. Pak. Oh, belum ya? Yang pulang belum, Pak. Belum, Pak. Ini silahkan 21 57 ya. Oke, 10 menit. Silahkan untuk isi presensi. Sekalian saya akan masih record di sini untuk tadi materi tadi. Khawatir tidak ter-record ya. Ini bagian-bagiannya tadi yang akan dipelajari. Kurang lebih kita akan penjelasan sampai tadi itu sampai toleransi ulir ya, ini kalau tidak salah. Ini penjelasan untuk ulir dan untuk menunjukkan pitch, ini sudut kisar. Terus kemudian ada ulir kanan dan ulir kiri. Terus kemudian di sini udah ulir jamak atau ulir ganda. Nah, ini kalau secara dekat ini kelihatan ya, dari sudut kiri dia membentuk ulir kiri. Kalau dilihat dari sebelah kanan dia membentuk ulir kanan. Jadi sebenarnya agak banci. Jadi bisa kiri kanan itu sebenarnya sama. Jadi pada saat kita masukkan tadi yang left atau yang kiri, dia bisa yang dimasukkan yang kanan dia juga bisa. Jadi tidak masalah. Ya, ini contohnya untuk contoh ulir kiri dan ulir kanan atau ulir jamak. Terus di sini tadi KLM, puncak dan lembah, 2 lembah. Ini nilai H, baut. Ini untuk diameter mayor, diameter minor, dan diameter pitch. Ini pitch-nya P. Terus sudut ulir alfa. Terus ini murnya untuk diameter mayor, diameter minor, dan diameter pitch-nya. Ini pitch-nya untuk mur. Kemudian ini puncak ulir. Nah, ini untuk penjelasannya untuk glosarium untuk definisi. Ini bisa dicek nanti satu persatu untuk definisinya. Terus kemudian ini juga sudah ya, isometrik, trapesium, Whitworth, dan pembuatannya. Ini pembuatannya proses produksi ulirnya. Ada machining, tapping, milling, ada grinding juga. Ini tapping tools tadi yang dilapisi dengan tin ya, atau tungsten. Nah, ini bentuk-bentuk kesalahannya tadi sudah dijelaskan juga. Lalu efek kesalahannya tadi yang ada terdapatnya intervensi pada murnya atau pada bautnya. Terus kemudian dianalisis di bagian mana saja yang mengalami perbedaan. Lalu ini untuk menghitung sudut DEG, D, E, G ya sini nih, DEG nih ya, segitiga ini. Ini untuk menghitung panjang DE, ini tinggal dipakai saja rumus-rumusnya ya. Nah, ini untuk kesalahan tadi apabila diperbesar atau perkecil, apakah yang satunya diperbesar, berarti yang satunya pasangannya harus diperkecil. Kalau kebalikannya juga sama. Nah, ini kesalahan pitch-nya tadi tidak sama antara mur dan bautnya. Hati-hati. Ini tadi sudah ada sudut kisar dan pitch. Ada profil isometrik tadi untuk mencari nilai H, nilai D-nya. Ini bisa kita gunakan perhitungan sehingga kita tidak salah dalam mendesain dari ulirnya. Nah, ini toleransi ulir, ada ulir yang antara G6 dan H7, sehingga ada suaian. Untuk ungunya itu adalah di murnya, yang hijaunya itu untuk bautnya. Ini untuk batasan diameter minor, diameter mayor.
Nah, ini bisa untuk suaian, nah ini bisa untuk secara fungsi, dan ini untuk pengkodean dari umur dan bautnya. Dan di sini ada toleransinya. Di sini toleransi dirancang, tadi sudah dijelaskan juga. Oke, saya rasa cukup untuk pengulangannya. Stop. Ya, jadi mudah-mudahan yang tidak terekam tadi sudah terekam ya. Nih, saya lupa tadi pada saat peralihan dari materi satu ke materi yang selanjutnya tadi ke pause. Silakan ada yang mau bertanya atau saya coba sampai jam berapa tadi ya? 57 ya, masih 5 menit lagi. Atau kita foto bersama boleh kalau sudah absen semua. Ini baru yang isi, oh udah banyak nih. Udah semua sih, 113. Tadi absen masuk 113, absen pulang sudah 113. Yaudah kita foto aja deh. Ya, saya stop recording dulu ya.